wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Boim di sini di video pembelajaran kelas 4 tema 1 subtema 1 pembelajaran 3. Dalam pembelajaran video kali ini ada 3 mata pelajaran, yaitu PJUK, Bahasa Indonesia, IPA. Namun karena muatan PJUK itu ada pembelajaran sendiri, maka yang kami angkat di sini adalah muatan Bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan jelas. Yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuan yang terakhir, yang keempat, yaitu siswa dapat menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Karakter yang diharapkan dalam pembelajaran kali ini untuk sikap adalah peduli dan santun. Untuk aspek pengetahuan tentang sifat-sifat bunyi. Sedangkan keterampilan adalah siswa untuk mencari informasi tentang sifat-sifat bunyi. Baik, sebelum pembelajaran ini dimulai, Pak Boim ingin menanyakan bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah. Pak Boim berharap semuanya akan tentu sehat walafiat, baik-baik semua. Ingat, di masa pandemi new normal ini, pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan. Baik, pembelajaran kita mulai. Simak apa yang dipaparkan Pak Boim. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Kemudian, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Yang terakhir, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Bahwa Indonesia selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia juga memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Oke, nah ini adalah salah satu contoh alat musik yang ada di Indonesia, yaitu gendang. Bagian ini adalah yang perlu dibahas adalah bagaimana bunyi sampai ke telinga kita. Baik, untuk kaitannya dengan pembahasan kali ini, bagaimana bunyi sampai ke telinga kita, mari tonton video berikut, yaitu tentang percobaan-percobaan. Anak-anakku semua, silakan disimak. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat yang diperlukan adalah jam meja. Langkah kerjanya: letakkan jam meja di ruangan yang sepi. Lalu, kita berdiri di ruangan tersebut. Kita pasti dapat mendengar detakan jam tersebut, karena suara merambat melalui udara. Percobaan kedua. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat yang diperlukan cukup
meja. Langkah kerjanya, letakkan jam meja di salah satu ujung meja pada ruangan yang sepi. Lalu, tempelkan telinga kita di ujung meja yang lain. Maka, suara jam terdengar lebih kencang dan lebih jelas. Percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui benda padat. Percobaan ketiga. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengidentifikasi sifat suara atau bunyi merambat melalui benda cair. Alat atau bahan yang diperlukan yaitu boneka yang berbunyi jika diremas, kantong plastik, ember plastik yang diisi air, dan benang. Langkah kerjanya, masukkan boneka plastik ke dalam kantong plastik. Lalu, ikat ujung kantong plastik dengan benang. Masukkan boneka tadi ke dalam air di ember. Remas boneka dan kita dapat mendengar bunyinya samar-samar. Sekarang, kita tempelkan telinga kita di ember. Lalu, remas boneka tersebut, maka bunyinya akan terdengar lebih kencang dan jelas. Percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui zat cair. Setelah melakukan percobaan, coba adik-adik isi tabel yang ada di halaman 39 buku siswa berdasarkan percobaan tersebut. Lalu, belajarlah membuat laporan kegiatan percobaan. Kakak contohkan untuk percobaan yang pertama. Nama percobaan dapat kita isi perambatan bunyi. Tujuan percobaannya yaitu mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Alat dan bahannya yaitu jam meja. Untuk langkah percobaannya, yang pertama, letakkan jam meja di ruangan yang sepi. Kemudian, kita berdiri di ruangan tersebut. Lalu dengarkan bunyi detak jam meja. Hasil percobaannya yaitu suara terdengar. Jadi untuk kesimpulannya, suara dapat merambat melalui udara. Baik, itu tadi video tentang percobaan-percobaan. Sekarang, ayo kita menulis dari percobaan yang ada, bisa dilihat di buku siswa halaman 39, bahwa melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita. Media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Kemudian, apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Baik, silakan buka buku buku siswa halaman 37 sampai 39. Di situ ada contoh format pembuatan laporan hasil percobaan seperti tadi yang disampaikan dalam video. Nah, nanti diisi untuk sebagai format atau sebagai bahan laporan anak-anakku semua. Sifat rambat bunyi, bahwa bunyi merupakan gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Nah, terus syarat bunyi yang terdengar. Bunyi dapat didengar dengan syarat yang pertama, ada sumber bunyi. Sumber bunyi ini adalah benda yang menghasilkan bunyi. Kemudian ada medium. Medium itu sama halnya dengan media penghantar. Apa media penghantarnya? Kemudian ada pendengar. Nah, ini adalah syarat-syarat bunyi dapat didengar. Nah, mediumnya itu apa?
medium atau media perantara bunyi diantaranya adalah melalui benda gas atau udara, kemudian zat cair, kemudian benda padat. Apa yang tadi dalam percobaan dalam menyimak video, sebagai catatan bahwa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara atau tanpa medium. Baik, untuk selanjutnya membaca teks ya, buka halaman 29. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Sekarang kita baca sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dengan menggunakan diagram-diagram berikut. Nah, masih ingat gambar apa ini? Ya, kerjasama ya. Baik, Pak Boim bacakan sekali lagi. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Mahdi dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, dari teks bacaan ini, anak-anakku semua mencari mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Bisa menggunakan diagram ini. Gagasan pendukung ditulis, gagasan pokok ditulis di tengah, kemudian gagasan pendukungnya bisa ditulis di dalam diagram. Kemudian untuk paragraf kedua, kemudian paragraf ketiga sama dalam penulisannya. Itu untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik. Untuk penguatan materi, ayo kita renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Keragaman apa yang kamu pelajari? Jadi dalam apa yang akan kamu lakukan agar alat musik tradisional Indonesia tidak punah? Yuk direnungkan kembali. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Coba lakukan salah satu percobaan tentang perambatan bunyi di rumah. Nah, tadi kolom-kolom tadi itu sebagai bukti kalau anak-anakku semua di rumah melakukan percobaan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini di kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, perlu diketahui bahwa benda yang menghasilkan bunyi adalah sumber bunyi. Bunyi merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas. Gas ini adalah udara, dan bunyi tidak bisa merambat melalui hampa udara. Hanya itu yang bisa Kak Boim sampaikan. Kak Boim akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.